Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indrayansyah Nawratama dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana itu konflik dan resolusi yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan memperkenalkan dulu apa itu yang dinamakan tentang konflik. Konflik ialah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Definisi resolusi konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Sidney Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan, atau penghilangan permasalahan. Weizmann dalam Morton and Coleman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama atau solve a problem together. Fisher et al. Yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik itu sendiri. Bentuk-bentuk konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik horizontal dan yang kedua adalah konflik vertikal. Yang pertama adalah konflik horizontal. Konflik horizontal ialah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dalam satu komunitas di wilayah suatu negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok kepentingannya lainnya. Yang kedua adalah konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antara kelas yang ada di masyarakat. Contoh dari konflik ini adalah konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pada slide berikutnya, ada penjelasan penyebab konflik. Konflik biasa disebabkan antara dua hal. Yang pertama, kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Yang kedua itu adalah kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Dampak dari adanya konflik, saya bagi menjadi 3 dampak. Yang pertama, perpecahan di antara satu kelompok. Misalnya, konflik agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Untungnya konflik tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi. Kedua, ada perubahan kepribadian. Dampak lain dari konflik adalah perubahan kepribadian. Hal tersebut dapat terjadi karena individu yang terlibat konflik mengalami tekanan psikologis. Misalnya, seorang anak yang tak mau berkeluarga karena menjadi korban kekerasan orang tuanya. Yang ketiga, jatuhnya korban. Dampak yang mungkin akan terjadi dari konflik adalah jatuhnya korban. Korban di sini dapat berupa harta benda, sarana prasarana, korban luka, bahkan korban jiwa. Misalnya kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di berbagai wilayah di Indonesia, menimbulkan banyak tokoh dijarah, banyak perempuan yang diperkosa, banyak orang yang mengalami luka-luka, juga banyak orang yang kehilangan nyawa. Jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik terbagi atas 4 jenis, yaitu konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, dan juga konflik budaya. Konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan karena perbedaan kepentingan dan juga karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Simbol-simbol kemewahan pada kelas sosial atas merupakan pertentangan tersendiri bagi masyarakat kelas bawah. Secara tidak disadari, simbol kemewahan tersebut telah ikut mendorong terjadinya konflik di masyarakat. Sekecil apapun perbedaan kelas sosial di masyarakat
akan selalu dimaknai sebagai stratifikasi sosial yang semakin lama semakin bergerak membentuk rentang negatif yang tidak terkendalikan. Konflik politik. Konflik muncul selalu berkaitan dengan persaingan perebutan kekuasaan di dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat. Ada kelompok kecil dalam masyarakat yang sedang memerintah dan kelompok yang sedang tidak memerintah, di mana kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari orang-orang yang sedang menduduki jabatan politik tetapi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Konflik ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, dikarenakan ketimpangan struktural yang diciptakan sistem politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketimpangan ekonomi sering terjadi manakala kelompok minoritas justru menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi nasional dalam sebuah negara. Konflik budaya adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan pendidikan, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah negara. Nilai dan norma amat terikat dengan adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Konflik budaya di dalam masyarakat umumnya merupakan konflik laten yang bersifatnya melekat dan menjadi tabiat dari masyarakat itu sendiri. Pada slide berikutnya, saya akan membahas ada 5 macam orientasi penanganan konflik itu sendiri. Kesatu, persaingan sebagai bentuk sifat asertif dan tidak kooperatif. 2. Kolaborasi sebagai bentuk sifat asertif dan kooperatif. 3. Penghindaran sebagai bentuk sifat tidak asertif dan tidak kooperatif. 4. Akomodasi sebagai bentuk sifat tidak asertif dan kooperatif serta 5. Kompromis sebagai bentuk antara sifat asertif dan kooperatif. Slide berikutnya. Apa saja sih unsur-unsur di dalam konflik tersebut? Mari kita lihat slide berikutnya. Pertama, kepentingan dan bertentangan atau isu konflik. Kedua, dua aktor atau lebih, kelas kelompok dan individual. Ketiga, wacana konflik atau argumentasi pihak-pihak yang berkonflik untuk memenangkan kepentingannya sendiri. Akhirnya kita telah sampai di slide terakhir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir dalam setiap organisasi dan keberadaannya tidak dapat dihindarkan. Konflik dan perubahan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Konflik dapat menimbulkan perubahan, tetapi sebaliknya pun perubahan dapat pula menimbulkan berbagai konflik. Terlepas dari ada tidaknya konflik sesungguhnya merupakan masalah persepsi, sebab konflik perlu dipersepsi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga keberadaannya akan ditentukan oleh persepsi yang terbentuk. Orang terhadap konflik dilatar belakangi oleh pengalaman dalam mengelola organisasi, tingkat pendidikan, kepercayaan terhadap nilai, juga pengaruh lingkungan sosial. Konflik terjadi dikarenakan ada kondisi yang mengawalinya, dan kondisi itu merupakan sumber munculnya konflik. Munculnya berbagai konflik merupakan dinamika dalam perkembangan organisasi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu memahami sumber-sumber konflik dan mengelola konflik agar bernilai fungsional, guna memanfaatkannya untuk meningkatkan performansi organisasi melalui kesuksesan kebijakan pengembangan organisasi yang ia buat. Pimpinan organisasi yang bersikap positif terhadap konflik akan lebih banyak berperan dalam mengelola konflik dibandingkan dengan pimpinan yang bersikap negatif. Konflik yang tidak dikendalikan secara efektif pada akhirnya akan menimbulkan pengaruh yang buruk pada kinerja organisasi. Namun, bila pimpinan organisasi mempunyai kemampuan mengendalikan konflik yang baik, maka organisasi akan mendapatkan keuntungan dalam pengembangannya itu sendiri. Sekian paparan slide dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.